Shalom saudara. Hari ini saya ingin share dengan kita semuanya tentang satu peristiwa ketika Yesus tidak atau sedikit melakukan mujizat. Kisah ini ada di Matius 13 ayat 53 sampai 58. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ." Saudara, Nazaret ini adalah tempat di mana Yesus dibesarkan. Ada banyak orang mengenal Yesus dan keluarganya di sana. Nah, ketika Yesus mengajar, ada banyak orang kagum, tapi kelihatannya kekagumannya ini kekaguman yang sifatnya negatif, saudara ya. Jadi mereka tuh kelihatannya kagum, tapi sebenarnya nyinyir. Kalau kita lihat, mereka mulai tanya, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Yesus bukan ahli-ahli Taurat. Yesus bukan pemimpin-pemimpin agama. Kemudian mereka mulai mempertanyakan latar belakang pendidikannya itu loh apa. Kemudian bukan cuman sampai di situ, saudara. Mereka lanjut. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Status ekonominya dipertanyakan, pekerjaannya dipertanyakan, keadaan sosialnya dipertanyakan. Padahal kalau mau jujur, bukankah Yesus ini keturunan Raja Daud? Dan mereka tahu itu, tapi mereka tetap nyinyir, mempertanyakan latar belakang, siapa orang tuanya, masa kecilnya, remajanya gimana, itu kayaknya mereka pertanyakan semua. Nah, kemudian dari situlah tidak banyak mujizat diadakan di sana karena ketidakpercayaannya mereka. Jadi mereka kagum tapi sebatas nyinyir aja gitu loh. Secara ketika dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ada pertanyaan yang mungkin menggelayuti pikiran kita. Saudara, apakah iman itu mengendalikan Allah? Apakah kalau kita beriman, pokoknya aku percaya, apapun pokoknya aku percaya, itu mengendalikan Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Saudara, dalam peristiwa waktu di dalam Yohanes 9 ayat 6 dan 36, ada seorang buta sejak dari lahirnya. Dia nggak tahu siapa itu Yesus. Dia nggak mengenal Yesus. Tapi Yesus jamah dan sembuhkan matanya, membuat matanya melihat. Kemudian dalam peristiwa di dalam Lukas pasal 7, saudara, kita bisa melihat ada seorang pemuda di Nain yang dibangkitkan dari kematian. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan dibangkitkanlah anak ini. Apakah dia beriman kepada Yesus waktu itu? Tidak, saudara. Tapi iman tetap merupakan sesuatu yang penting
sebagai langkah untuk mengenal dan mengalami Allah lebih jauh lagi. Iman bukan untuk mengendalikan Allah. Iman adalah rasa percaya kepada Tuhan, rasa berserah total kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkau melakukan yang terbaik. Termasuk di dalam mujizat-mujizatnya, iman sebenarnya membentuk sebuah kesadaran tentang Tuhan. Makin kita beriman, makin kita percaya, makin kita berserah kepada Tuhan, makin kita tahu, makin kita mengerti Tuhan memimpin langkah-langkah kita. Jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur Tuhan. Jadi kita nggak perlu berusaha ngajari Tuhan caranya bagaimana. Iman memang tidak mengendalikan Tuhan, tapi iman tetap sebuah hal yang penting dalam kehidupan kekristenan kita. Ada begitu banyak salah kaprah mengenai iman. Waktu orang berkata, aku kan sudah beriman, aku kan sudah percaya, kenapa kok gak dijawab sama Tuhan? Serasa kita yang jadi Tuhan, serasa kita yang mampu membuat realita, membuat sebuah kenyataan melalui iman itu. Serasa kita menciptakan sesuatu lewat rasa percaya kita. Makanya banyak orang berkata gini, atau berpikir, ucapkan kata-kata iman dan itu akan terjadi. Ucapkan kata-kata iman. Kalau kamu ingin sesuatu, ucapkan dengan iman. Ucapkan dengan iman kata-kata iman, dan itu akan terjadi. Sebenarnya waktu kita melakukan itu, motifnya kita apa? Iman yang sejati, motifnya selalu mengarah kepada Tuhan. Iman yang sejati, sasarannya jelas. Sasarannya Tuhan. Bukan memuaskan keinginan-keinginannya, bukan memuaskan ambisi-ambisinya. Waktu orang berkedok iman, mengatakan, aku kan sudah beriman, aku percaya ini akan terjadi, aku percaya itu akan terjadi, aku percaya ini akan terjadi dan itu akan terjadi. Meskipun apa yang diimaninya itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia merasa dia sudah beriman. Ujung-ujungnya apa? Memuaskan egonya, memuaskan dirinya sendiri, memuaskan hawa nafsunya. Iman harus bertolak kepada Tuhan. Iman harus berpusat kepada Tuhan. Sasaran iman adalah Tuhan, bukan hawa nafsu, bukan memuaskan kedagingannya. Saudara, lalu kita mulai bertanya lebih lanjut, lalu kenapa kok Tuhan tidak melakukan mujizat di sana, di tempat kelahirannya? Waktu dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di sana. Saudara, waktu itu Yesus tahu persis, dia ini kan Tuhan, dia maha tahu. Dia tahu persis, kalaupun mujizat diadakan di sana, dikerjakannya di sana, mujizat itu nggak akan ada gunanya di sana. Belum apa-apa mereka sudah menolak pribadinya Yesus. Belum apa-apa mereka sudah menghakimi Yesus. Berapa banyak di antara kita sering kali menghakimi Yesus, menghakimi Tuhan. Waktu keadaan berjalan tidak sesuai dengan rencana kita, kita mulai menghakimi Tuhan. Engkau ini Tuhan atau bukan sih? Seorang yang beriman sejati kepada Tuhan, dia tidak akan komplain dengan Tuhan seperti itu. Dia tidak akan menghakimi Tuhan. Semakin hari, dia akan semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sedang memimpin langkahnya
bahwa Tuhan sedang mengerjakan rencananya di dalam hidupnya, dan bahwa ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang persiapkan untuk hidupnya. Sesuatu yang indah versinya Tuhan, bukan versinya sendiri, bukan versi manusia. Saudara, mujizat itu selalu memiliki arah, seperti iman yang tadi saya sebutkan. Mujizat juga selalu memiliki arah yang jelas. Mujizat tidak hanya bertujuan untuk membuat orang kagum kemudian lupa. Enggak. Kalau kita perhatikan, saudara, seperti dalam peristiwa yang saya sebutkan di atas di Yohanes 9 tentang orang yang buta sejak lahirnya, dan dalam Lukas 7 tentang seorang yang dibangkitkan di Nain. Ujungnya kita bisa melihat apa? Ada nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ada berapa banyak orang berharap doanya dijawab? Ini satu contoh yang nyata di sekitar kita. Berapa banyak begitu doa seseorang dijawab, dia segera lari meninggalkan Tuhan. Dia memuaskan hawa nafsunya. Dia merasa gak butuh Tuhan lagi. Dia cuma butuh Tuhan waktu dia ada dalam persoalan-persoalan. Tapi begitu dia merasa persoalan sudah selesai, atau persoalan sudah gak ada lagi, dia merasa Tuhan gak dibutuhkan sama sekali. Orang-orang yang seperti ini menganggap Tuhan itu hanya sebatas alat. Tuhan hanyalah sebatas aset yang bisa mereka gunakan waktu mereka butuhkan. Tuhan bukan aset, Tuhan bukanlah alat, dia adalah pribadi, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah pencipta, dan kita adalah ciptaannya. Saudara, arah mujizat adalah Allah sendiri. Bagaimana lewat mujizat seseorang akhirnya memiliki pengenalan akan Allah, dia mengalami Allah, dia makin menyadari Allah, dia makin memahami bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang sungguh-sungguh besar, bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang sungguh-sungguh Allah, bukan kaleng-kaleng, saudara. Allah yang berdaulat, Allah yang gak bisa disogok-sogok, Allah yang menjalankan apa yang dimaksudkannya. Mujizat sesungguhnya membuat sebuah perubahan hidup terjadi di dalam diri seseorang. Itulah kenapa waktu dia melihat mujizat, melihat karya-karya Allah, pada akhirnya dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Allah yang hidup di dalamku. Saudara, mari semakin percaya kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.